Guys, di banyak negara sudah dilakukan lockdown atau bahasa Indonesianya karantina. Pertanyaan saya, Anda sebagai warga negara Indonesia, setuju negara Indonesia ini di lockdown atau tidak di lockdown? Jangan di lockdown. Ya, kita bahas di video berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. So, Anda punya komentar sebaiknya di lockdown atau tidak di lockdown? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Andika Setiawan, your amazing mentor di channel kesayangan teman-teman, Amazing Life Project, di mana channel ini sekarang saya dedikasikan waktu saya untuk creating content talking about coronavirus COVID-19 yang sedang mewabah ini. Kenapa? Karena kalau nggak kita edukasi warga negara Indonesia ini, kacau guys. Dan sekarang kita akan bahas, ada orang yang setuju dengan lockdown, ada orang yang tidak setuju dengan lockdown. Dari dunia kedokteran, saya sebagai dokter, saya membaca teman-teman saya banyak yang mengusulkan lockdown. Kenapa? Untuk mengkarantina si virus, untuk mengunci si virus, ya. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang dari sisi ekonomi berbicara, dari sisi politik berbicara? Nah, kita bahas dulu. Anda sebenarnya paham nggak sih lockdown itu apa? Karena ternyata ada banyak batasan, ada banyak definisi tentang lockdown. So, kita bahas ya supaya teman-teman paham dulu. Baru kita nanti diskusi mana yang paling pas buat Indonesia, apakah di lockdown ataupun tidak di lockdown ya. So, sedikit informasi. Jadi lockdown itu adalah sebuah terminologi, sebuah vocabulary, sebuah kosakata yang mungkin sekarang sedang happening ya, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan apapun yang terjadi sekarang. Jadi lockdown itu adalah istilah kerennya dari karantina ya. Jadi seperti di Italia tuh di lockdown sekarang. Di mana lagi? Di Inggris, di Jerman, banyaklah negara-negara yang di lockdown. Kenapa? Karena sekarang virus corona merebak di mana-mana. China lockdown. Jadi seperti Italia ya, itu benar-benar diisolir, dijauhkan dari pergerakan lalu lintas sosial yang umum. Jadi kalau lockdown itu benar-benar di karantina. Ya, nah ternyata ada beberapa jenis, ada beberapa macam, dan setiap macam itu ada konsekuensinya guys. Ada apa namanya? Ya, ada konsekuensinya. Bagaimana ketika kita akhirnya lockdown, apa yang harus negara lakukan, apa yang harus kita persiapkan, dan sebenarnya definisinya seperti apa saja. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, supaya teman-teman paham, ya. Jadi syarat utamanya adalah penentuan status darurat kesehatan nasional ini ditentukan oleh pusat ya, oleh presiden, yang diikuti dengan pembentukan satuan tugas untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi suatu wabah penyakit. Jadi komando ini ada di RI 1 ya, bukan di kepala daerah. Ya, makanya kemarin sempat bingung ya, ini daerah pengen lockdown tapi nggak bisa karena presiden ini juga mementingkan berbagai macam sisi. Nah, kita akan diskusi tentang lockdown or no lockdown. Dan ternyata ada beberapa macam karantina menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini, yaitu yang pertama karantina rumah, yang kedua ada karantina wilayah, dan yang ketiga adalah karantina rumah sakit. Ya, lalu ada juga langkah yang disebut dengan social distancing atau pembatasan sosial, dan ini lagi happening juga gitu ya. Dan ini amat sangat wajib, fardu kudu ain melakukan social distancing, kalau enggak makin kacau. Karena saya di grup-grup teman-teman saya yang isinya dokter gitu ya, atau teman saya yang polisi dan seterusnya, suka gerbek-gerbek taman-taman di berbagai kota yang masih kumpul-kumpul, yang masih suka kongko-kongko. Hello guys, this is real. Ini real ancaman yang sangat real sebenarnya. Anda nggak bisa lihat virusnya aja, that's the problem ya. Nah, jadi kita bicara adalah yang pertama karantina rumah, karantina wilayah, yang kedua karantina rumah sakit, dan ada namanya pembatasan sosial ya, itu di pasal 49-nya. Dan di pasal 51 dan 52 ya, saya baca kepeannya. Pasal 51, 50, 51, 52 menjelaskan tentang karantina rumah yang dilakukan hanya kalau kedaruratannya itu hanya di satu rumah. Itu benar-benar rumahnya tuh benar di lockdown, dikunci, mobilnya nggak ada yang boleh keluar, nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh ada yang keluar. Kalaupun ada yang mau nganterin makanan ataupun itu benar-benar harus
pakai APD gitu ya, alat pelindung diri seperti itu. Jadi benar-benar nggak boleh keluar masuk dan mereka ini dijamin oleh negara. Itu kalau karantina rumah. Nah, di pasal 53, 54 dan 55 menjelaskan tentang karantina wilayah. Ini yang disebut dengan lockdown. Jadi kalau rumah ya house lockdown lah ya. Nah, sekarang kita bicara region lockdown, kita bicara karantina wilayah. Dan syarat pelaksanaan lockdown harus ada penyebaran penyakit di antara masyarakat dan harus dilakukan penutupan wilayah untuk menangani wabah ini. Ya, kata kuncinya adalah benar-benar ditutup, nggak boleh ada yang keluar masuk untuk kita menangani wabah ini terlebih dahulu. Wilayah yang dikunci dikasih tanda karantina, dijaga oleh aparat. Ya, dan anggota masyarakat tidak boleh keluar masuk wilayah yang dibatasi dan kebutuhan dasar mereka wajib dipenuhi oleh pemerintah. Mudah-mudahan Indonesia punya duitnya. Ya, mudah-mudahan ya Indonesia kan negara kaya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pindah ibu kota aja 400 sekian triliun, kita mudah-mudahan punya dananya, apalagi cuma untuk lockdown. Tapi apakah Anda setuju dengan lockdown atau tidak? Well, kita bahas, coba tulis di kolom komen Anda yang pro atau yang kontra dengan lockdown. Oke. Nah, jadi pemerintah itu wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan wilayah tersebut yang memang di lockdown, apalagi kalau di sebuah negara dilakukan lockdown. Ini tantangannya. Lalu di pasal 56, 57 dan 58 adalah karantina rumah sakit ya. Misalnya kalau memang seandainya wabah bisa dibatasi hanya dalam satu rumah sakit saja, ya sudah, artinya pemerintah dikarantina. Rumah sakitnya dikarantina, pemerintah menjamin kebutuhan dasarnya si rumah sakit tersebut. Dan yang sekarang sedang kita lakukan, makanya saya working from home, creating these videos untuk educate people about this coronavirus in Indonesia. Please share this video guys, karena ini benar-benar Indonesia ini kacau. Italia aja yang rapih begitu, Cina yang rapih begitu, yang meninggalnya ribuan, ya udah 4.000-an sekarang di Italia. Kebayang nggak di Indonesia seperti apa? Ya kita masih kongko-kongko soal mangan-mangan kongko. Ini virus, nggak ada virus kongko. Nah ini masalahnya. Ya, social distancing itu di pasal 59 ini sedang kita lakukan di seluruh Indonesia, dan banyak orang yang nggak paham. Ya saya punya pembantu rumah tangga gitu, dia dia kan pulang seminggu sekali, pengen pulang hanya untuk, saya udah tahan nggak boleh karena takut tertular. Mereka nggak ngerti karena yang ditonton TV, ya ada TV di dapur, saya nggak pernah nonton TV, ada satu TV di dapur di rumah saya, nontonnya sinetron gitu loh. Nggak salah, cuman mereka nggak paham kenapa virus ini begitu mematikan. Dia nggak sadar kenapa anak saya 4, 5 gitu ya, anak saya 5 libur semua sekolahnya, nggak tahu, nggak paham kenapa mereka diliburkan. Maksa pulang hanya untuk mau ngasih uang buat beli sepatu anaknya. Well, anaknya aja juga nggak sekolah. Ya, sempat tanda kutip berdebat. Artinya apa? Di luar sana pada nggak paham. Itulah kenapa teman-teman kita harus mengedukasi teman-teman. Share these videos. Ya, nah jadi kalau kita bicara sekarang yang terjadi adalah dalam skala besar social distancing, ya, adalah pembatasan sosial. Ini yang sedang kita lakukan, dan sebenarnya sadar tidak sadar kita sedang bertahap menuju lockdown. Dan apakah akan dilakukan lockdown atau tidak? Wallahu alam bisawab, tergantung Anda seberapa efektif benar-benar mengkampanyekan social distancing ini. Sekarang ini deh, ketika kemarin 1 Maret kalau nggak salah ya, pokoknya pasien pertama, sebenarnya sudah banyak harusnya, itu kan kalau nggak salah 1 Maret 2020 diumumkan ada 2 orang yang positif COVID-19. Dan apa yang terjadi? Panic buying. Orang langsung menyerbu masker, menyerbu hand sanitizer, lalu mereka beli macem-macem, udah kayak mau perang gitu, nimbun gula ini itu dan seterusnya, panic buying, dan mudah-mudahan tidak terjadi, dan seperti tidak terjadi, chaos. Ya, terutama di Jakarta. Kenapa? Karena di berbagai kota yang lainnya belum terasa. Tapi kalau sudah sampai di lockdown, kebayang nggak? 2 aja diumumkan itu sudah hampir chaos. Kalau di lockdown, wow. Orang-orang yang punya duit, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan, sorry to say, nimbun barang. Ya, which is ini kriminalitas. Atau kalaupun nggak nimbun, oke lah, dia nyetok barang lah. Kalau nimbun mungkin bahasanya negatif. Dia akan nyetok barang. Kenapa? Karena lu punya duit. Tapi sekarang yang nggak punya duit, dia akan menjarah orang yang punya duit. Na'udzubillah min zalik. Dan semoga ini nggak terjadi. Tapi yang jelas, lockdown atau tidak lockdown, kita percayakan kepada pemerintah, kita taat pada ulil amri, kita percayakan kepada Bapak Jokowi, ya. Tapi sekarang tugas kita apa? Tugas kita adalah bersiap-siap mewaspadai kalau memang ternyata kebijakan lockdown diambil.
Kalau saya ditanya, saya prefer lockdown atau tidak? Well, secara kedokteran saya pengen sebagai dokter pengen di lockdown, tapi secara ngelihat negara Indonesia seperti ini, rasanya kok ngeri banget kalau sampai di lockdown. Ya, ini bisa jadi akan timbul justru masalah lebih besar instead of ketimbang hanya COVID-19 itu sendiri. Bisa terjadi bunuh-bunuhan, korbannya lebih banyak. Nah, saya bukan ingin menakut-nakuti, memang tapi kondisinya memang horor, tapi saya pengen menyampaikan bahwa guys, Anda harus benar-benar mengoptimalkan social distancing ini. Teman-teman harus benar-benar menjadikan, nanti saya bahas di video yang lainnya gitu ya, flat curve. Jadi benar-benar kenapa kita harus social distancing supaya tingkat morbiditas kesakitan orang-orang dengan COVID-19 yang positif itu bisa landai turun dan safe, dan akhirnya selesai si virus tersebut menginvasi Indonesia. Dan itu yang terjadi di Wuhan sekarang, zero cases sekarang ya, zero case, luar biasa ya, dengan izin Allah tentunya. So pastikan social distancing di pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini kita lakukan dan kita sosialisasikan, please guys, please. Karena kalau enggak, well, sekarang di teman-teman saya sudah banyak dokter yang positif, perawat sudah banyak yang positif COVID-19, dan tidak satu, tidak dua, dan sudah mulai ya ada beberapa dokter spesialis yang wafat syahid mudah-mudahan karena COVID-19. Kalau perawat dokter sudah nggak ada, terus siapa yang mau merawat Anda? Ya, sekarang yang mau nguburin jenazah Anda saja, semoga bukan Anda ya, mereka aja takut gitu megang Anda yang mungkin masih COVID-19 positif. So semoga itu terjadi sama Anda. So pastikan stay healthy, stay happy, and stay at home. Tawakal sudah pasti.